Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Pada hari ini, di pagi yang cerah ini, Ibu akan menjelaskan mengenai periodisasi pembentukan bumi. Yuk, simak baik-baik materinya. Alam semesta terbentuk akibat adanya ledakan besar yang dinamakan teori Big Bang atau teori dentuman besar. Teori tersebut banyak diyakini sejumlah ilmuwan dunia. Teori itu menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya yang panas dan padat. Kemudian mengembang dan akhirnya terjadilah ledakan yang besar atau dentuman yang sangat besar. Proses pembentukan bumi adalah tahap awal dalam peradaban manusia. Sebelum masuk praaksara, bumi tidak langsung dihuni oleh makhluk hidup, melainkan dibentuk dalam beberapa tahap atau periodisasi, hingga pada akhirnya bisa didiami oleh makhluk hidup. Periodisasi pembentukan bumi yang pertama diawali dengan zaman arkaikum atau zaman tidak adanya kehidupan. Mengapa demikian? Hal tersebut dipengaruhi karena suhu bumi yang masih sangat panas, yang tidak memungkinkan adanya makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Zaman selanjutnya yaitu zaman Paleozoikum atau zaman purba tertua. Pada masa ini sudah mulai ditemukan berbagai macam fosil flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan-hewan. Kebanyakan yang ditemukan adalah hewan-hewan amfibi. Zaman ini berlangsung sekitar 350 juta tahun. Zaman ketiga yaitu zaman Mesozoikum atau zaman Purba Tengah. Zaman Purba Tengah berlangsung sekitar 252 juta sampai 66 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum ini sering juga disebut dengan zaman reptil. Hal tersebut disebabkan karena pada waktu itu kondisi bumi didominasi oleh hewan-hewan reptil. Ciri khusus dari zaman Mesozoikum yang pertama yaitu zaman Mesozoikum adalah zaman di mana puncak dari perkembangan dinosaurus. Berakhirnya zaman Mesozoikum ditandai dengan adanya kepunahan secara besar-besaran berbagai macam spesies reptil dan dinosaurus. Faktor penyebab kepunahan secara massal hewan-hewan raksasa disebabkan karena peristiwa hujan meteor yang kemudian membunuh semua hewan yang ada pada masa tersebut. Yang terakhir yaitu zaman Neozoikum atau zaman Purba Baru. Zaman Purba Baru dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini kemudian dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman yang pertama yaitu zaman tersier. Pada periode ini, kehidupan di bumi dihuni oleh hewan-hewan menyusui, contohnya kera dan monyet. Zaman tersier terdiri dari 4 periode, yaitu masa Osen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Pada zaman tersier, tenaga endogen terjadi di bumi, sehingga memunculkan gunung-gunung api yang ada sampai sekarang. Zaman yang kedua yaitu zaman kuarter. Pada periode ini, manusia mulai muncul dan berkembang. Zaman kuarter dibagi lagi menjadi 2 periode, yaitu masa Pleistosen dan masa Holosen. Pada masa Pleistosen, suhu bumi mengalami penurunan, sehingga es di kutub-kutub dan pegunungan semakin meluas, yang mengakibatkan permukaan air laut turun, sehingga beberapa pulau terbentuk.
Masa ini disebut dengan periode glasial. Yang kedua, masa Holosen yang berlangsung 20.000 tahun yang lalu. Periode ini suhu bumi mengalami peningkatan sehingga lapisan es di kutub-kutub dan pegunungan mulai mencair, yang kemudian menyebabkan sebagian besar pulau-pulau yang terbentuk pada periode sebelumnya tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Pada periode ini juga mulai muncul yang namanya manusia purba, yaitu manusia purba jenis Homo sapiens. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa proses pembentukan bumi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode Arkaikum. Yang kedua, periode Paleozoikum. Yang ketiga, periode Mesozoikum. Dan yang terakhir adalah periode Neozoikum. Dan pada masa periode Neozoikum mulai ada yang namanya manusia purba. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan. Sekian dari Ibu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu selanjutnya.